Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Adilah Nadif. Saya mahasiswi Teknik Informatika angkatan 2018 dengan NIM 017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Klasterisasi Daerah Potensi Ikan di Jawa Timur menggunakan metode aglomeratif hierarki clustering, dengan dosen pembimbing pertama yaitu Ibu Dr. Bain Husnul Khotimah, STMKOM, kemudian dengan dosen pembimbing 2 Bapak Muhammad Ali Syakur, SSI MT. Kemudian selanjutnya, latar belakang pada penelitian ini ada 3 poin penting, yaitu yang pertama, sebagian besar penduduk di wilayah Jawa Timur mengandalkan sektor perikanan. Kemudian yang kedua, dibutuhkan metode pengelompokan data guna mempermudah distribusi dan penjualan hasil perikanan. Yang ketiga, penerapan metode aglomeratif hierarki clustering dalam kasus klasterisasi. Selanjutnya, masalah dari penelitian ini adalah yaitu kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan daerah-daerah potensi ikan di Jawa Timur. Kemudian solusi dari penelitian ini yaitu menggunakan metode aglomeratif hierarki clustering untuk mengelompokkan daerah-daerah tersebut berdasarkan karakteristik potensi perikanan yang dimiliki. Kemudian pertanyaan penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama, berapa nilai error DBI karena pengaruh perubahan parameter pada metode aglomeratif hierarki clustering. Kemudian yang kedua, berapakah nilai perbandingan kinerja metode aglomeratif hierarki clustering dengan menggunakan perbedaan single linkage dan double linkage untuk mengelompokkan daerah-daerah potensi ikan di Jawa Timur. Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu membentuk klaster dengan aglomeratif hierarki clustering sehingga dapat dianalisis guna menentukan daerah potensi ikan di Jawa Timur. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai alternatif dalam mengidentifikasi daerah-daerah potensi ikan di Jawa Timur yang dapat menggantikan pendekatan manual yang rumit. Selanjutnya, memahami pola distribusi dan karakteristik wilayah potensi ikan. Batasan masalah dalam penelitian ini ada 5, yaitu yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019. Kemudian yang kedua, data yang digunakan yaitu terdiri dari 254 kecamatan dengan 11 fitur. 11 fitur di sini yaitu berisi dengan jenis-jenis ikan hasil tangkap. Kemudian yang ketiga, metode clustering yang digunakan adalah aglomeratif hierarki clustering dengan jenis single linkage dan double linkage. Kemudian yang keempat, evaluasi hasil clustering dengan menggunakan Davis-Bouldin Index. Yang kelima, analisa hasil cluster menggunakan mean dan standar deviasi. Selanjutnya ke arsitektur sistem. Di sini ada 6 tahapan di arsitektur sistem. Yang pertama yaitu data preparation. Data preparation di sini merupakan tabulasi data yang mana datanya diambil dari Dinas Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu pre-processing. Pre-processing di sini ada 3 langkah, yaitu normalisasi. Di sini saya menggunakan min-max normalization. Kemudian missing values di sini yaitu mengisi data yang kosong menggunakan rata-rata. Selanjutnya menghitung jarak dengan menggunakan rumus Euclidean distance. Kemudian di sini adalah algoritma untuk klasterisasinya, yaitu di sini saya menggunakan single linkage dan double linkage. Bedanya kalau pada single linkage itu yaitu menggabungkan 2 klaster minimal. Kemudian yang double linkage yaitu menggabungkan 2 klaster dengan nilai maksimal. Selanjutnya cluster validation di sini saya menggunakan Davis-Bouldin Index dan cluster analisanya menggunakan mean dan standar deviasi. Selanjutnya di sini adalah hasil cluster dengan menggunakan single linkage. Ini adalah hasil cluster dengan 254 kecamatan menghasilkan 253 cluster, yang mana cluster terbaiknya ditunjukkan dengan warna biru. Pada single linkage ini terbentuk cluster terbaiknya ada 6 cluster. 1 2 3 4 5 6. Kemudian pada klaster pertama berisi 2 kecamatan, klaster kedua berisi 240 kecamatan, klaster ketiga, keempat, kelima, dan keenam 1 kecamatan. Selanjutnya pada double linkage didapatkan 7 klaster terbaik ditandai dengan warna biru, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Klaster pertama ada 3 kecamatan, klaster kedua 5 kecamatan, klaster ketiga 2 kecamatan, klaster keempat 230 kecamatan, klaster kelima 5
klaster kelima 4 kecamatan, klaster ke-6 2 kecamatan, klaster 7 1 kecamatan. Kemudian skenario uji coba. Skenario uji coba di sini saya menggunakan 6 parameter, yaitu yang pertama preprocessing. Preprocessing di sini yaitu tabulasi data, kemudian min max normalization dan missing value. Selanjutnya, parameter selanjutnya yaitu perhitungan jarak menggunakan Euclidean distance. Kemudian metode yang digunakan single linkage dan double linkage. Untuk menentukan klaster terbaiknya menggunakan perhitungan nilai error DBI, dan analisa klasternya menggunakan mean dan standar deviasi. Hasil analisa dari skenario uji coba ini yaitu nantinya berupa bentuk pengelompokan daerah berdasarkan jenis ikan yang paling banyak ditangkap. Nah, kemudian berikut ini adalah hasil skenario uji cobanya pada DBI single linkage. Di sini adalah nilai DBI-nya. Kemudian DBI di sini saya urutkan dari yang terkecil. Kemudian didapatkan pada cluster 252, nilai terkecilnya 0,0041. Kemudian nilai DBI terbesarnya didapatkan pada cluster 115 dengan nilai 0,3564. Kemudian pada double linkage didapatkan nilai DBI terkecil 0,0041, kemudian nilai DBI terbesar pada cluster 3 1,059. Nilai DBI di sini merupakan nilai error yang mana semakin kecil nilai errornya, maka cluster itu semakin baik dan semakin optimal. Kemudian masuk ke analisa hasil cluster. Di sini saya menggunakan mean dan standar deviasi. Mean di sini adalah rata-rata dari nilai cluster, kemudian standar deviasi ini untuk menghitung penyebaran datanya. Semakin kecil nilai standar deviasinya, maka semakin dekat data cluster itu dengan mean-nya, dan semakin tinggi standar deviasinya, maka semakin jauh data tersebut dari mean-nya dan semakin besar resiko penyimpangan datanya. Kemudian di sini dicontohkan pada klaster 5, di sini memiliki keunggulan komoditas hasil tangkap yang terbaik di sini adalah ikan cakalang, kemudian dan kakap merah. Selanjutnya satu contoh lagi yaitu di analisa di klaster 4 ada ikan gabus dan ikan tawes sebagai hasil tangkap paling banyak. Kemudian kesimpulan pada penelitian ini yaitu nilai DBI terendah pada single linkage terdapat pada klaster K252 dengan nilai DBI 0,0041 dan pada double linkage terdapat pada klaster K252 dengan nilai 0,0041, sedangkan nilai DBI tertinggi terdapat pada double linkage klaster 3K3 dengan nilai 1,059, sehingga metode terbaik terdapat pada metode single linkage karena memiliki nilai DBI yang lebih rendah dari metode double linkage. Dan pada masing-masing klaster telah dilakukan analisa dengan menggunakan mean dan standar deviasi serta persentase untuk menentukan karakteristik dari masing-masing klaster. Dari klaster 1 sampai klaster 6, nilai standar deviasi memiliki nilai yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai berada dekat dengan nilai mean atau homogenitas data. Kemudian saran perbaikan untuk penelitian selanjutnya agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan optimal dari penelitian ini adalah menggunakan kombinasi dari metode lain untuk dapat memberikan keluaran berupa hasil yang lebih baik selain metode single linkage dan double linkage, serta menggunakan metode analisa selain mean dan standar deviasi. Berikut ini adalah tampilan dari Streamlit hasil klasterisasi. Di sini bisa memilih dua metode yaitu single linkage dan complete link dan double linkage. Kemudian di sini adalah tabulasi datanya berjumlah 254 data kecamatan. Kemudian di sini bisa memilih fitur apa saja yang akan dinormalisasi. Kemudian berikut hasil normalisasinya. Selanjutnya hasil missing value-nya. Kemudian ini adalah schedule cluster setelah hasil penggabungan matriks jarak menggunakan Euclidean distance. Selanjutnya ini merupakan hasil agglomerative clustering dendrogram dengan single linkage. Di sini terbentuk hasil cluster terbaiknya yaitu ada 6 cluster. Kemudian ini adalah perhitungan Davis Building Index dengan statistiknya. Selanjutnya ini adalah analisa cluster menggunakan mean dan standar deviasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.